Untuk pengumuman yang ketiga mungkin
kita menunggu pada laporan uang kas yang khusus di Mushola Al-Barkah, bahwa laporan di saldo di tahun 2023 lalu itu totalnya ada 2.994.600 rupiah. Kemudian ada uang masuk selama 6 bulan tahun 2004 dari bulan Januari sampai Juni ini total masuk uang adalah 5.098.500 rupiah. Totalnya semua ada 8.092.500. Dan untuk pengeluaran selama 6 bulan ini totalnya adalah ada 2.460.400 rupiah. Dengan hari ini saldo sampai hari ini jumlahnya adalah 5.632.100 rupiah. Itu saldo sampai detik ini. Mudah-mudahan amal ibadah Bapak Ibu sekalian yang selama ini setiap bulan ya kami ada petugas untuk mengumpulkan ya kaleng-kaleng yang beredar. Mudah-mudahan semakin bulan semakin tambah semangat ya, semakin ini untuk amal ibadah kita sama-sama doakan mudah-mudahan amal ibadah Bapak Ibu sekalian khususnya warga perumahan Budi Soekarno Masri dan jamaah di Mushola Al-Barkah senantiasa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah sekalian yang kami muliakan Allah, demikian tadi informasi pengumuman yang disampaikan buat hadirin sekalian. Kemudian hari ini sudah saatnya kita menjalankan sholat Idul Adha. Untuk itu sebelum kita mulai, kita sama-sama membacakan surat Al-Fatihah. Kita sama-sama mendoakan mudah-mudahan pada pagi hari ini sholat Idul Adha dari awal sampai akhir nanti kita lancar. Kemudian kita sama-sama doakan kepada orang-orang yang selama ini memberikan satu amal jariah kepada Mushola Al-Barkah, juga yang hari ini akan menjalankan ibadah kurban dengan kami hari ini. Mudah-mudahan semua amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian hadirin jemaah sekalian pembukaan kami untuk pada hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf secara pribadi dan kami atas nama pengurus Dewan Mushola Al-Barkah barangkali ada kekurangan ataupun kurang nyaman pada hari ini. Sekali lagi secara pribadi dan sekuritas nama pengurus kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sewu-sewu jai Allah. آمنة ناسبة تزداد
Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Wallahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Wallahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Wallahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd Allahu Akbar kabira alhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila La ilaha illallah la na'budu illa iyyah mukhlisina ad-din walau karihal kafirun La ilaha illallah wahdahu sadaqa wahdahu wa nasara abdahu wa azza jundahu wa ajaba al-ahzaba wahdahu La ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd Bismillahil Fatihah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا تقبل منا صلاة
سكرات الموت والنجاة عما عند الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار إن الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، اعلموا أن يومكم هذا ويوم عيد الأضحى ويوم السرور ويوم المغفرة، يوم أحل الله على الطعام، يوم أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم الصيام. إذا سيد الخطيب عن المنبر أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا آمركم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم قل الإسلام والإيمان من المؤمنين والمؤمنات وانشرهم على معامل الدين، رب اختم لنا منك بالخير ولا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa 'azza billah وحزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر كبيرا ولله الحمد. الحمد لله الذي أمرنا بذبح الأضحية وبلغنا إلى هذا اليوم من عشر ذي الحجة، وأشهد أن لا إله إلا الله ذو رحمة واسعة، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي جاء بالشفاعة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الرحمة وعلى آله وأصحابه ذوي الحضور السليمة، صلاة وسلاما متلازمين إلى يوم القيامة. أما بعد، عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله المنن القائل في كتاب القرآن العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال أيضا إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Tidak ada kata yang paling pantas yang kita ucapkan di pagi ini selain kata alhamdulillahirabbil alamin. Dari lubuk hati kita yang paling dalam, karena sampai saat ini, sampai pagi ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih sangat begitu banyak melimpahkan kenikmatan karunia-Nya kepada kita. Nikmat sehat, nikmat harta
Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang paling besar, a'dhamun ni'am, yakni nikmat iman dan Islam. Karena dengan nikmat tersebut seseorang pada hakikatnya telah mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat. Sebaliknya, seseorang yang tidak diberi nikmat iman dan Islam, pada hakikatnya dia telah mendapatkan kesengsaraan di dunia dan di akhirat yang selama-lamanya. Karena seseorang yang memiliki nikmat iman, sekecil-kecilnya iman, Allah akan membalasnya 10 kali lipat dunia. Dunia ini aja begitu luasnya, apalagi 10 kali lipat dunia. Maka alangkah menyesalnya, alangkah susahnya, alangkah sengsaranya jika seseorang tidak diberikan nikmat iman dan Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga atas nikmat iman dan Islam tersebut kita bisa merasakan sholat Idul Adha, kita bisa merasakan, kita bisa merayakan nikmat hari raya Idul Adha ini disebabkan karena nikmat iman dan Islam. Maka dengan tersebut, maka kita wajib mensyukuri nikmat tersebut. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur, maka aku akan menambahmu. Wa la in kafartum, jika kamu mengingkarinya, mengkufuri nikmat Allah, sesungguhnya azab Allah ini sangat pedih. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat manakah yang kau dustakan. Supaya kita tidak termasuk dari hamba yang mengkufuri nikmatnya, maka kita mensyukurinya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bukti kita syukur kepada Allah itu apa? Dengan cara memperbaiki keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Habib menghimbau, mengajak, mari kita tingkatkan lagi keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Yaitu bagaimana kita menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya, kemudian mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena begitu pentingnya ketakwaan dalam manusia ini, sehingga setiap Jumat khotib diwajibkan menghimbau, mengajak wasiat takwa, sehingga tanpa wasiat takwa tidak sah Jumatnya. Itu menunjukkan pentingnya ketakwaan seorang manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini hidup di bumi Allah, kita makan diberi makan oleh Allah, kita bernapas diberi napas oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mencabut saja napasnya, maka kita sudah tidak bisa apa-apa lagi. Begitu tergantungnya manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita mengabaikan Allah, bagaimana nasib kita? Satu jam kemudian, satu hari kemudian, seminggu kemudian, kita tidak ada yang tahu apa yang terjadi kepada kita. Maka pentingnya kita ketergantungan, mencari mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jika seseorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka selesai semua masalahnya. Karena jika seseorang bertakwa, maka Allah akan memberikan kelapangan, akan memberikan jalan keluar bagi setiap kesusahannya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, kemudian Allah akan memberikannya rezeki yang tidak disangka-sangka. Jika kita hidup kita susah terus, tiap hari bertubi-tubi masalah, berkeluarga bermasalah, dengan orang tua bermasalah, di pekerjaan bermasalah, coba koreksi diri kita. Seberapa jauh diri kita mendekatkan diri kepada Allah? Bagaimana sholat-sholat kita, ibadah-ibadah kita, Al-Quran kita apakah dibaca? Bagaimana puasa kita? Bagaimana kehidupan kita bertetangga? Bagaimana kehidupan kita kepada orang tua
tua kita, semua dikoreksi. Maka dari itulah muncul untuk memperbaiki ketakwaan, sehingga kita merengek-rengek meminta kepada Allah. Ta'arufillah ibirrafal ya'rifka bisyiddah. Maka kenalilah Allah dalam keadaan senang, ya'rifka bisyiddah. Maka Allah akan mengenalmu, mendekatmu, menolongmu ketika dalam kesusahan. Kita merengek-rengek minta kepada Allah hanya ketika susah. Akan tetapi ketika kita bersenang, ketika kita bergelimang harta, ketika kita dalam keadaan sehat, kita lupa pada Allah. Ketika Allah menguji dengan sakit, baru kita ingat merengek-rengek berdoa. Ketika kita susah, baru kita merengek-rengek meminta kepada Allah. Bukan seperti itu dalam kehidupan manusia aja. Jika seseorang tiba-tiba meminta pertolongan kepada kita, akan tetapi seseorang tersebut suka lupa kepada kita, apa tinggalkan kita pasti akan mengabaikannya. Sebaliknya Allah Subhanahu wa taala, jika kita selalu mendekatkan kepadanya, selalu mengingatnya, selalu merengek-rengek kepadanya dalam keadaan senang maupun susah, maka suatu saat ketika kita mempunyai masalah, Allah akan memberikan jalan keluarnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan Dzulhijjah ini, bulan yang sangat mulia ini, ada dua momentum ibadah, yang mana ibadah tersebut ada hablum minallah dan hablum minan nas. Yang pertama yaitu ibadah kurban, yang mana ibadah kurban ini ibadah yang sangat sakral. Tidak semua orang mampu melakukan ibadah kurban. Banyak di kalangan kita mungkin yang sudah mampu, yang banyak hartanya, akan tetapi sangat terasa berat untuk menyisihkan hartanya untuk berkurban. Akan tetapi banyak sekali dari orang yang cuma kehidupan pas-pasan, akan tetapi karena dilandasi dengan keimanan dan ketakwaan dan keikhlasan, sehingga dirinya berniat billahi ta'ala untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hatinya diketuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyisihkan sedikit daripada hartanya, menabung. Akhirnya dia bisa menunaikan ibadah kurban. Kewajiban ibadah kurban ini, perintah mengenai ibadah kurban ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna a'tayna kal kautsar, sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang sangat banyak. Fasholli li rabbika wanhar, maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah sarana mendekatkan diri kepada Allah. Jadi dari ayat ini, maka ketika kita akan berkorban, kita tata lagi niat kita. Hanya semata-mata ibtighal amradillah, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, hanya semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya ibadah kurban ini semata-mata untuk bagaimana diri ini semakin dekat kepada Allah, sehingga setelah berkurban ini dalam kehidupan ada perubahan, ibadah semakin rajin, kehidupan semakin bagus, tambah keberkahannya, karena dirinya ini semakin dekat kepada Allah. Secara bahasa pun kurban, korban kurbanan, yang artinya dekat, berarti bisa dipahami tujuannya kurban ini semata-mata hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut, jangan khawatir harta akan habis untuk kurban. Karena dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma ahsana 'abdun as-sadaqah illa asnallahu azza wa jalla al-khilafata 'ala tilkati." Tidaklah seorang hamba memperbaiki sedekahnya kecuali Allah memperbaiki kembali atas harta tinggalannya. Jadi apa yang kita kurbankan, apa yang kita sedekahkan, apa yang kita keluarkan, jariahkan, ibtighal amradillah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan penggantinya yang lebih baik di akhirat kelak, bahkan menjadi pahala bagi yang melakukannya. Pentingnya kurban ini sampai Rasulullah SAW, man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Rasulullah, barang siapa
tahun yang akan datang. Hadirin jemaah rahimakumullah, begitupun sebagaimana ibadah kurban yang satu lagi yaitu momentum apa? Ibadah haji. Ibadah haji ini ibadah yang sangat sakral karena untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima ini dibutuhkan material, diri jasmani, mental yang kuat. Berapa banyak yang sudah mampu untuk melaksanakannya, akan tetapi tidak diberi taufik dan hidayah oleh Allah sehingga belum bisa melaksanakan ibadah tersebut. Akan tetapi berapa banyak yang hidupnya berkecukupan karena kesungguhan, karena niat sudah bulat, karena niat ingin menunaikan ibadah tersebut sehingga Allah tutup hatinya, berikan hidayah, mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga yang akan melaksanakan ibadah haji, ditata lagi niatnya, diperbaiki niatnya. Wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakanlah haji dan umrah lillah, hanya semata-mata Allah. Karena barometer dari haji umrahnya seseorang, jika haji dan umrahnya seseorang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan ada dampaknya, akan ada perubahan pada kehidupan kepribadian dirinya, sehingga setelah melaksanakan ibadah haji tersebut dirinya semakin yang dekat kepada Allah. Yang dulunya selalu bermaksiat, akhirnya Allah berikan taufik untuk berhenti dari kemaksiatannya. Yang dulunya masih susah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya diberikan hidayah, bisa menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini di dunia ini hanya sementara. Padahal mungkin kelihatannya semua masing-masing mempunyai profesi. Ada yang menjadi petani, ada yang menjadi pejabat, ada yang berkebun, ada pedagang. Semua punya kesibukan masing-masing. Akan tetapi pada hakikatnya apa? Perjalanan kita ini hanya dua. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Sebagian golongan akan memasuki surga, sebagian akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikatnya perjalanan kita. Kita jangan terlena dengan kehidupan sekarang ini, sehingga kita melupakan tujuan utama kita apa? Dari menjadikan pokoknya besar. Kita harus was-was hidup kita ini. Tujuan kita ini kemana? Arah kita ini kemana? Maka selalu minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kehidupan di jalan yang terbaik, di jalan yang diridhoinya. Karena namanya kematian ini tidak ada yang tahu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua manusia ini akan mengalami namanya kematian. Mungkin sekejap kemudian, mungkin besok, tidak memandang yang muda, tidak memandang yang tua, semuanya akan mengalami kematian. Maka bekal kita adalah iman dan takwa tersebut. Semoga diri kita semua yang ada di sini dan umat Islam di seluruh dunia diberikan hidayah dan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mati dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa law kariha al-mushrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ya Allah, fa inni
ونفسي بتقوى الله القائل في كتاب القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الوحيدية وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعلى من إلى يوم الدين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن البلاد الإندونيسية خاصة وسائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. Kita di sini. Sini. Foto-foto dulu. Ki.